Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'd. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan kami. My name is Muhammad Ridwan Hakim, anggota Bawaslu Wonogiri. Kadang sutresno wonten ing tlatah Wonogiri, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya ingkang kula tresnani, sugeng pembanggihan malih dateng kawula ngleresi Ramadan program pun Bawaslu Wonogiri. Sahabat Bawaslu, pada program Tausiah Demokrasi Ramadan 1444 Hijriah ini, izinkan kami membacakan salah satu ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya yaitu di juz 2 surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wonten mriki kawula mengartikan kata per kata dalam bahasa Jawa. Ya ayyuhalladzina, hi eling-eling wong akeh, amanu kang podo iman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa sing diswajibake, apa asyamu siyam, kama kutiba kaya oleh den wajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep sadurunge sira kabeh, la'allakum supaya ana sira kabeh iku tattaquna dadi wong kang padha takwa. He eling-eling wong kang duweni iman, den wajibake ngatasé sliramu kabeh poso kaya oleh den wajibake marang wong-wong kang sadurunge sira kabeh, inggih punika umat sakderenge Nabi Muhammad, supaya ana sira kabeh dadi wong kang padha takwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jadi tujuanipun puasa, disyariatkannya puasa ini supaya jadi orang yang takwa. Menurut ulama ada 2 poin penting tentang pengertian takwa. Yang pertama, menjalankan
perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Untuk yang pertama ini, yaitu sifatnya mastata'tum, semampu kita. Dengan maksud bahwa perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun seperti sholat, ketika posisi tubuh itu tidak mampu untuk berdiri karena sesuatu hal atau sakit, maka tidak wajib berdiri. Nah, ini yang perintah wajib seperti sholat. Juga perintah wajib yang lain kayak puasa, hari ini kita kerjakan. Nah, perintah yang sifatnya mustahab atau nafilah atau yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat tarawih malam hari, sholat tahajud atau duha, atau yang sifatnya tergantung pemilihan kita. Jika ingin kita meningkatkan keimanan, silahkan dijalani. Itu yang sifatnya sunnah atau nafilah atau mustahab. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, para kadang sutrisno wonten ing tlatah Kabupaten Wonogiri sedanten ingkang kawula tresnani. Hikmah puasa, disyariatkannya puasa adalah diri kita bagaimanapun sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua komponen. Satu komponen lahiriah yang perlu makanan, yang kita bisa lihat mulai rambut kita sampai ke belakang kita. Makanan, minuman yang halal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga makanan rohania kita diantaranya perlu seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di sini di antara hikmah yang kami haturkan yaitu tentang menahan diri, pengendalian diri, seperti kita mengendalikan diri kita saat berpuasa. Kita makan tahu, makan tempe, tengkleng, sate, itu semua yang halal boleh kita makan. Tapi pada saat puasa, ketika sudah imsak, sebelum subuh dikumandangkan, kita sudah harus menahan diri hingga nanti sore hari saat matahari sudah tenggelam, waktu maghrib sudah tiba, barulah kita boleh menikmati hal tersebut. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang terlarang harus kita lakukan. Hal-hal yang menjadikan puasa kita batal harus kita lakukan pada saat kita berpuasa. Saya sebagai anggota Bawaslu Wonogiri, tentu kode etik adalah hal yang harus saya pegang. Kita semua yang ada di sini, semua komisioner, pimpinan, pejabat jajaran harus dipegang dengan kuat, netral, siap untuk memberikan pelayanan terhadap tugas-tugas yang ada. Nah, tidak membeda-bedakan antara peserta pemilu yang satu dengan lain-lainnya. Salah satu kode etik yang harus tetap kita jaga kesemuanya. Dan hal-hal yang terlarang seperti politisasi identitas itu haruslah betul-betul kita perhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Contoh, saya mempunyai komunitas mancing, Anda mempunyai komunitas goes, sepeda ontel, dan lain sebagainya, banyak komunitas dari kita. Silakan, itu adalah hak kita. Tapi mempolitisasi identitas itu adalah hal yang harus kita jauhi agar tujuan-tujuan demokrasi ini tercapai dengan baik.
Kita semuanya dalam satu kendaraan besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibarat kendaraan yang kita naiki, bus atau mobil, pasti punya tujuan. Contoh, pada saat kita konsolidasi nasional kemarin, yaitu tujuan dari bus Wonogiri ini menuju ke Jakarta. Ada tujuannya ke kantor Bawaslu Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, proses-proses di dalam kita menuju tujuan ini harus kita lakukan dengan baik dan benar. Di samping politisasi identitas yang harus kita jauhi, yaitu money politik. Ujaran kebencian dan lain sebagainya terhadap hal-hal yang dilarang di dalam nanti kita mendatangi peretas demokrasi atau sebelumnya, itu mari kita jaga dengan betul, seperti kita berpuasa, menjaga diri kita, menahan diri kita tidak makan, tidak minum, hingga nanti kita akan berbuah, menikmati buah yang ada datangnya maghrib tiba. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar, kebahagiaan ketika kita berbuka, dan kedua, kebahagiaan inda liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan Republik Indonesia ini nanti ketika kita semuanya warga negara Indonesia itu mampu menahan diri tidak melakukan hal-hal yang tercela, seperti sudah saya sebutkan yang tadi, politisasi identitas, money politik dan lain sebagainya. Insya Allah kesemuanya warga negara Indonesia nanti bersama-sama akan memasuki kebahagiaan, kegembiraan pada saat kita berbuka, atau seperti kita semuanya berbuka yang nikmat. Semoga negara kita, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal afu minkum, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa, ma'assalamah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.